Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Daniel Arsa, Eskom, MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul dalam presentasi pengantar bisnis dan manajemen kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat yaumul akhir kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Tiara Eka Idana, perwakilan dari kelompok 4 akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Di sini pemateri pertama Cindy Natasha BR Sinuhaji, pemateri kedua Araman Fajri, pemateri ketiga Haikal Dika Septiano, dan pemateri keempat Muhammad Rifki Hidayat. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Keunggulan Kompetitif Perusahaan Gojek. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Satu, pendahuluan. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 dan berkantor pusat di Jakarta. Gojek awalnya dikenal sebagai layanan ojek online, tetapi saat ini Gojek telah berekspansi menjadi perusahaan layanan on-demand multisektor di Indonesia dan Asia Tenggara, termasuk di sektor transportasi, logistik, pembayaran, keamanan, dan keuangan. Saat ini, Gojek beroperasi di lebih dari 200 kota di Indonesia dan 5 negara di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Dengan kehadiran Gojek, masyarakat di kawasan tersebut dapat menikmati layanan transportasi online, pengiriman makanan, dan pengantaran barang dalam satu platform, memberikan kontribusi besar pada perekonomian di Indonesia dan Asia Tenggara. Keunggulan kompetitif sangat penting dalam lingkungan bisnis Gojek saat ini karena di pasar bidang transportasi, logistik, pembayaran, keamanan, dan keuangan yang semakin kompetitif dan berkembang pesat. Dalam hal ini, keunggulan kompetitif menjadi faktor menentukan dalam mendapatkan pelanggan dan mempertahankan pasar. Gojek harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk tetap menjadi pemimpin di pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Secara khusus, Gojek harus memaksimalkan aset terbesarnya, yaitu jaringan pengemudi dan pengguna aplikasi Gojek, serta mengambil langkah-langkah taktis strategis dalam setiap sektor bisnis di mana Gojek hadir untuk menjadi yang terdepan dalam pasar on-demand multisektor. Dengan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dalam berbagai layanan, Gojek dapat terus mempertahankan posisinya di pasar dan berkembang atas dasar kepercayaan pelanggan untuk memberikan layanan terbaik di Indonesia dan Asia Tenggara. Tujuan dari analisis keunggulan kompetitif perusahaan Gojek adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan Gojek dari pesaingannya di sektor transportasi, logistik, pembayaran, keamanan, dan keuangan, dan untuk menemukan cara agar Gojek dapat mempertahankan keunggulan tersebut untuk menjadi yang terdepan di pasar. Dengan melakukan analisis keunggulan kompetitif, perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan bisnisnya, serta peluang dan ancaman dari lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Dari situ, perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya, meningkatkan posisi pasar, dan memenangkan persaingan di sektor bisnis yang semakin kompetitif dan kompleks. PT Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa transportasi on-demand seperti ojek, taksi, pesan antar makanan, kirim barang, dan layanan keuangan digital. Saat ini, Gojek menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan layanan di sejumlah negara di Asia Tenggara. Selain itu, Gojek juga memiliki anak perusahaan seperti PT Global Loket Sejahtera, PT Jaya Data Semesta, dan PT Lintas Promosi Lintas. Teknologi yang digunakan oleh Gojek juga mengandalkan Big Data, dan Gojek telah memiliki inisiatif untuk mengoptimalkan penggunaan Big Data dalam ekosistem bisnisnya. Oke, baik, saya lanjutkan materi kedua yaitu identifikasi dan deskripsi keunggulan kompetitif. Yang pertama, jaringan luas. Gojek memiliki jaringan pengemudi dan pengguna aplikasi yang luas dan tersebar di lebih dari 200 kota di Indonesia dan 5 negara di Asia Tenggara. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menggunakan layanan Gojek di mana saja dan kapan saja. Contoh konkret dari faktor ini adalah
ketika pelanggan bisa menggunakan layanan Gojek seperti ojek online atau pesan makanan di kota-kota yang lebih kecil di Indonesia yang biasanya sulit diakses oleh perusahaan lain. Kedua, diversifikasi layanan. Gojek menawarkan berbagai layanan on-demand multisektor dalam satu platform, termasuk transportasi, logistik, pembayaran, keamanan, dan keuangan. Hal ini membuat Gojek menjadi solusi terbaik bagi banyak kebutuhan konsumen dan memperkuat posisi Gojek di pasar. Contoh konkret dari faktor ini adalah ketika pelanggan dapat menggunakan aplikasi Gojek untuk pesan transportasi ojek online, pesan makanan, mengirim dan menerima paket dengan GoSend, atau membeli pulsa dan tagihan online dengan GoPay. Yang ketiga yaitu teknologi tinggi. Gojek menggunakan teknologi tinggi untuk meningkatkan pengalaman pengguna seperti aplikasi yang mudah digunakan dan dapat Go- diakses oleh banyak orang, dan sistem pembayaran digital yang aman. Contoh konkret dari faktor ini adalah ketika pelanggan dapat menggunakan aplikasi Gojek untuk memesan jasa, melakukan pembayaran, dan kemudian memberi rating atau review untuk memberikan umpan balik bagi pengemudi dan layanan Gojek. Yang keempat, inovasi terus-menerus. Gojek terus berinovasi, meluncurkan fitur-fitur baru, dan meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin kompleks. Hal ini memperkuat posisi Gojek di pasar, membuat Gojek terus menjadi pemimpin dalam industri on-demand di Indonesia dan Asia Tenggara. Contoh konkret dari faktor ini adalah ketika Gojek meluncurkan layanan baru seperti GoSend Instan, layanan pengiriman dengan waktu yang lebih cepat dari GO. Perusahaan Gojek memiliki beberapa faktor yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar, yaitu yang pertama, jaringan luas. Gojek telah memiliki jaringan luas di berbagai kota Indonesia. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif dengan mudah pelayanan yang diinginkan para pengguna tanpa adanya mencari alternatif lain. Yang kedua, diversifikasi produk. Selain layanan transportasi online, Gojek juga memiliki layanan lain seperti pengiriman makanan, pengiriman barang, layanan keuangan digital, dan masih banyak lagi. Dengan diversifikasi produk, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan loyalitas para konsumen. Yang ketiga, teknologi. Gojek terus mengembangkan teknologi pada platformnya sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan pemesanan dan pembayaran secara digital. Teknologi ini menjadikan Gojek unggul dalam hal efisiensi dan kemudahan. Empat, branding. Gojek telah menjadi merek yang dikenal luas oleh konsumen Indonesia. Dengan branding kuat, perusahaan dapat mempertahankan pangsa pasarnya dan mampu dengan saing lainnya. Yang kelima, kemitraan strategis. Gojek juga memiliki kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan lain, seperti dengan Tokopedia dalam pembentukan Foto Group. Dengan kemitraan ini, perusahaan dapat memperluas bisnisnya dan membuat langkah strategis yang lebih kuat di pasar. Dengan faktor-faktor yang memberikan keunggulan kompetitif tersebut, Gojek menjadi salah satu pelopor dalam inovasi transportasi online dan layanan keuangan digital di Indonesia, serta tetap memegang posisi yang kuat dalam industri tersebut. Berdasarkan analisis faktor keunggulan kompetitif Gojek yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa faktor seperti jaringan luas dan diversifikasi layanan bersifat unik dan sulit ditiru oleh pesaing karena memerlukan investasi dan waktu yang signifikan untuk membangun infrastruktur yang serupa dalam jangkauan yang sama. Namun, faktor lain seperti teknologi tinggi tidak terlalu sulit ditiru oleh pesaing karena teknologi selalu berkembang dan pesaing dapat mengadopsi teknologi yang sama atau bahkan lebih baik. Dalam hal inovasi, walaupun Gojek selalu berusaha memperkuat posisinya dan selalu inovatif, pesaing juga dapat meluncurkan fitur baru yang dapat menyaingi Gojek. Dapat disimpulkan bahwa Gojek memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang bersifat unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Namun terdapat juga faktor lain yang dapat dicapai oleh pesaing. Oleh karena itu, Gojek masih harus terus berinovasi dan mainannya untuk mempertahankan posisinya di pasar dan tetap menjadi pemimpin industri on-demand di Indonesia dan Asia Tenggara, agar tidak tergeser oleh pesaing yang ingin seperti Gojek. Baiklah, akan saya lanjutkan. Analisis pesaing. Pesaing utama perusahaan Gojek dalam industri transportasi online di Indonesia adalah Grab, yang juga memiliki jaringan luas dan diversifikasi produk layanan yang cukup mirip dengan Gojek.
Selain itu, ada juga perusahaan lain seperti Obike, Bluebird, dan Uber yang pernah beroperasi di Indonesia, tetapi telah keluar dari pasar. Gojek juga memiliki pesaing dalam hal layanan keuangan digital seperti OVO, Dana, dan Link Aja. Namun, Gojek tetap mempertahankan posisinya yang kuat di industri tersebut dengan inovasi terus-menerus dan pengembangan produk yang lebih efisien. Sebagai pesaing utama Gojek dalam industri transportasi online di Indonesia, Grab memiliki layanan yang cukup mirip. Tetapi Gojek membedakan diri dari Grab dalam hal keunggulan kompetitif dengan beberapa cara. Yang pertama, lebih luasnya jaringan mitra usaha. Gojek memiliki jaringan mitra usaha yang lebih besar dan lebih luas di Indonesia dibandingkan dengan Grab. Yang kedua, fokus pada perkembangan wilayah Indonesia. Gojek fokus pada pengembangan wilayah Indonesia, sedangkan Grab mencoba memperluas bisnisnya. Ketiga, terobosan inovatif. Gojek telah meluncurkan terobosan inovatif seperti layanan pembayaran langsung ke mitra driver yang tidak tersedia di Grab. Yang keempat, diversifikasi produk. Meskipun Grab juga memiliki diversifikasi produk, Gojek telah menunjukkan keberhasilannya dalam mengembangkan layanan lain seperti GoFood dan GoSend. Yang kelima, branding yang lebih kuat di dalam negeri. Gojek adalah brand yang lebih dikenal di dalam negeri dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan pangsa pasar lokal dan pemerintah. Berikut adalah tinjauan strategi pesaing Gojek. Dan upaya mereka dalam meniru atau melampaui keunggulan kompetitif Gojek. Yang pertama, jaringan mitra usaha. Grab telah mencoba mengejar ketertinggalan dari Gojek dalam hal jaringan mitra usaha dengan meningkatkan jumlah driver dan merchant yang terdaftar di platform mereka. Namun, Gojek masih memiliki jaringan yang lebih luas dan terdiversifikasi. Yang kedua, strategi pengembangan produk. Grab telah mencoba untuk memperluas bisnisnya dengan masuk ke daerah-daerah baru di Asia Tenggara dan menawarkan layanan ekspres seperti Grab Express yang mirip dengan layanan Gojek. Yang ketiga, terobosan inovatif. Grab telah mencoba mengejar ketertinggalan dalam hal inovasi dengan memperkenalkan fitur baru di aplikasinya seperti Grab Rewards, GrabFood, dan GrabPay. Yang keempat, diversifikasi produk. Sama seperti Gojek, Grab juga telah diversifikasi produk dengan menambah layanan GrabFood, GrabPay, GrabWheels, GrabExpress, dan GrabFresh. Dalam upaya meniru atau melampaui keunggulan kompetitif Gojek, pesaing utamanya harus dapat menawarkan layanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih inovatif dari Gojek. Namun upaya ini dihadapkan dengan tantangan-tantangan unik dalam wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dari negara-negara lain. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan pesaing harus terus berinovasi dan beradaptasi untuk dapat bersaing dengan Gojek di pasar transportasi online dan layanan keuangan digital di Indonesia. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Oke. Saya pemateri keempat melanjutkan analisis ekosistem industri. Faktor eksternal yang mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan Gojek meliputi 1. Regulasi. Regulasi adalah perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi bisnis Gojek di Indonesia, seperti penyesuaian peraturan terkait ojek online dan layanan keuangan digital. 2. Tren pasar. Tren pasar yang berubah dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap layanan Gojek dan pesaingnya. Gojek harus mampu menyesuaikan diri dan mengikuti tren untuk tetap relevan di pasar. Ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi bisnis Gojek di berbagai cara, seperti peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Gojek harus mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dalam bisnisnya. 4. Persaingan. Persaingan dengan pesaing utama seperti Grab dapat mempengaruhi kemampuan Gojek untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Gojek harus terus melakukan inovasi dan terus beradaptasi untuk tetap menjadi pemimpin di pasar. Kelima, perkembangan global. Perkembangan global seperti pandemi dan hubungan internasional dapat memengaruhi bisnis Gojek secara tidak langsung, seperti penurunan permintaan karena dampak ekonomi global atau perubahan tarif perdagangan.
Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi paling sukses di Indonesia dan telah menyesuaikan strategi untuk memanfaatkan perubahan dan peluang dalam ekosistem industri. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Gojek menyesuaikan strategi dan mengambil keuntungan dari perubahan. Pertama yaitu diversifikasi layanan. Gojek telah memperluas bisnisnya dengan menghadirkan layanan baru seperti GoPay, pengiriman barang, pengiriman makanan, dan layanan keuangan digital lainnya. Di verifikasi ini, kemungkinan Gojek untuk tetap relevan dan mengambil keuntungan dari perubahan dalam tren konsumen dan ekosistem bisnis. Kedua, yaitu teknologi. Gojek telah menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan bisnisnya. Gojek berinvestasi dalam big data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Tiga, yaitu kemitraan. Gojek telah melakukan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti bank dan pemerintahan. Kemitraan ini membuka peluang baru dan memungkinkan Gojek untuk memanfaatkan peluang dalam bisnis dan di ekosistem industri. 4. Regulasi. Gojek juga telah menyesuaikan bisnisnya dengan perubahan regulasi. Misalnya, Gojek membuat tim khusus untuk memahami dan mematuhi regulasi terkait ojek online dan layanan keuangan digital di Indonesia. Dalam materi ini dapat kita ambil kesimpulan yaitu Gojek harus terus berinovasi dan memperkenalkannya layanan baru yang lebih menarik agar tetap memenangkan pesaing pasar. Mereka juga harus terus memperbaiki layanan yang sudah ada dan memastikan bahwa pengalaman pelanggan selalu memuaskan. Gojek juga harus fokus pada kualitas layanan dan memastikan bahwa Gojek, pengemudi, dan kurir memiliki kualitas baik. Ini dapat meningkatkan kualitas para pelanggan. Gojek juga harus memanfaatkan teknologi terbaru. Untuk memperbaiki layanan yang sudah ada, mengembangkan kemitraan strategis dengan perusahaan yang lainnya agar bisa membantu Gojek dalam mencapai tujuan bisnis yang sama. Tetap memfokuskan upaya peningkatan pengalaman para pengguna dengan menghadirkan fitur-fitur yang memudahkan para konsumen dalam menggunakan layanan Gojek. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.